Selamat pagi, suara saya kedengeran nggak? Ada Bu, beneran. Dengar, Bu. Kedengeran Bu. Screen-nya udah kelihatan? Sudah Bu. Kelihatan. Sudah Oke, Bu. materi terakhir saya ini sebelum mid semester, Rabu kita mid ya. Rabu kita mid offline 9.45 di kelas 2101 ya. Oke, ini saya mulai aja ya. Bahannya spanning trees, pohon perentang. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang pohon, sekarang kita belajar tentang pohon perentang. Ini ada definisi. Kalau jika G adalah graf terhubung, maka spanning tree di G, pohon perentang di G adalah subgraf dari G, di mana setiap vertexnya harus masuk. Dan dia juga yang namanya spanning tree tetap dia adalah pohon. Nah, contohnya graf G itu ada gambar di paling kiri. Ini graf G dengan 5 vertex VW, X, Y, Z. VW, X, Y, Z. Nah, ini spanning tree. Spanning tree itu pohon perentang, bagian dari graf G, tapi semua vertexnya harus masuk. Dan dia harus berbentuk tree. Nggak boleh ada cycle artinya di sini. Ini spanning tree. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Semuanya spanning tree. Tidak diperbolehkan mengubah struktur bentuk penamaan vertex. Kalau di atas ini VW, berarti sini juga VW. Bawahnya ZDX, bawahnya ZDX gini. Jangan diputar posisinya. Atau kita gambar contoh yang lain, spanning tree yang jelas. Nah, yang jelas seperti ini. Ini kan W, sorry, Z, ini Y, ini X. Jadi kalau gambar pohon rentang banyak sih contohnya. Nih, ke sini yang penting dia pohon. Nah, gitu ya. Gambar yang saya buat barusan ini juga pohon perentang, bagian dari graf G. Ini V, W, Z, Y, X. Contoh yang lain, hmm, seperti ini, seperti ini, seperti ini juga boleh. Ya, paham contoh pohon perentang? Bagian dari graf di mana semua vertexnya harus masuk. Selanjutnya, nih, jumlah pohon perentang dalam suatu graf can be very large, artinya bisa dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai contoh, ada graf yang disebut dengan namanya graf Peterson. Dia punya 2.000 label spanning tree. 2.000 pohon perentang yang berlabel. Berlabel itu artinya vertexnya dikasih nama. Kemudian contohnya kita diberikan sebuah graf seperti ini. Graph connected terhubung. Jadi kalau untuk menggambarkan spanning tree ada dua cara. Ada namanya building up method atau cutting down method. Kalau building up artinya pilih busur-busur pada graf sekali sehingga tidak boleh ada cycle yang terbentuk. Ulangi prosedur ini sampai semua vertex termasuk. Atau kalau pakai metode cutting down, pilih sebarang cycle atau siklus dan hapus satu dari busurnya. Ulangi prosedurnya sampai semua cycle tidak ada yang tersisa. Ini contohnya nih, ada graf G. Ini ya tadi kan gambarnya. Hapuslah aturan kan gambar awal dia tuh gini. Nih aturan gambar awalnya. Gimana gambarnya tadi? Oke. Ini kan aturan gambar awalnya PW ZYX. Hapus katanya. Hapus sebarang yang tadi contohnya yang building up. Ini contoh yang paling kiri building up. Nanti yang kanan cutting down. Ah, hapus sebarang busur dulu deh. Nih busurnya dihapus. Sampai dia nggak boleh ada cycle. Selanjutnya hapus yang ini kan. Kalau kayak ini cycle. Nggak boleh. Nih, kalau sudah ngapus yang seperti itu, bagaimana lagi yang dihapus? Kalau kita hapus ini, dia masih ada cycle segitiga, jadi semuanya dihapus. Jadilah gambarnya seperti yang di sebelah kiri ini. Saya ulang nih. P, W, Z.
Y, X. Asalnya kan seperti ini nih. Nah, asalnya. Jadi kalau saya hapus sebarang busur ini saya hapus, masih berbentuk cycle. Busur ini saya hapus, masa ada cycle di Y, X, W. Saya hapus kembali. Nah, jadilah gambarnya seperti yang kiri, namanya spanning tree. Pohon di mana tidak ada cycle. Sekarang kalau contoh yang sebelah kanan, itu namanya cutting down. Cutting down dia mulai dari cycle, lihat cycle, dan kita hapus busurnya. Ini P, W, Z, Y, X. Kita perhatikan dari cycle-nya. Misal cycle yang mau kita lihat, cycle ini dulu. P, W, Y, V nih ya, segitiga yang di atas nih. P, Y, V. Biar hilang, biar sama kayak ini misalnya. Kita hapus busur VY. Busur VY kita hapus. Nah, sudah. Ternyata masih ada cycle. Cycle selanjutnya misalnya VY, VWYZV nih. VWYZV. Nih, VWYZV. Ini masih ada cycle. Kita hapus busur ZY supaya dia tidak ada cycle kembali. Kenapa semuanya dihapus? Masih ada sisa yang ini. Ada satu lagi cycle yang terbentuk yaitu cycle yang namanya WYXW. Nah, kita hapus busur yang namanya XY supaya tidak ada cycle. Nah, jadilah gambar seperti yang di samping kanan. Itu ya cara penggambaran spanning tree. Intinya semua vertex harus masuk dan dia harus bentuk pohon, tidak ada cycle di dalamnya. Sekarang kita contoh. Gunakan metode untuk membentuk spanning tree dari graf lengkap K5. Ini graf lengkap K5. Masih ingat kenapa dikatakan graf lengkap K5? K-nya 5 karena dia punya vertex 5. K itu komplit, lengkap. Jadi setiap vertex pada graf ini mempunyai derajat yang sama. Kalau dia K5 berarti derajat vertexnya 4. V derajatnya 4, ada busur 4. Z4, W4, X4, Y4. Sekarang gambar spanning tree, banyak sekali spanning tree yang terbentuk. Yang penting dia tidak berbentuk cycle. Ini, Z, saya kasih contoh 3 aja lah ya. Nah, Y, X. Oke, ini spanning tree. Tidak berbentuk cycle, 5 vertexnya masuk. Contoh yang lain, banyak sih. Z, P, W, Y, X. Kayak gini juga boleh. Yang penting tree, dia harus connected ya. P, Z, W, Y, X. Ini pun pohon. Benar kan? Paham sampai sini cara membentuk spanning tree? Ada pertanyaan kah? Saya lanjut ya. Nah, ini katanya gambar seperti yang tadi contoh ini, yang kita pakai building up method or cutting down method, ini punya 21 spanning tree. And as many of them as you can. Nah, carilah nanti 21-nya. Coba. Tadi kita udah gambar 6 ya. Dia ada 21. Ada kemungkinan 21. Bahkan ada yang gambarnya seperti ini. Sebenarnya ini juga spanning tree. Oh, tadi udah kayaknya ya. V, Z, Y, X. Dua udah kan? Yang penting dia tidak bentuk cycle. Lanjut terus nanti semakin banyak. Ada yang masih bingung cara membentuk spanning tree? X misalnya.
ZY. Nah, ini beberapa, baru tiga. Silakan cari, katanya this graph has 21 spanning trees. Cari 21 spanning tree. Jadi cari untuk pembelajarannya ya. Oke, lanjut. Contoh lain dari struktur pohon seperti ini. Minggu lalu pernah saya singgung seperti apa struktur organisasi, ya kan? Yang paling atas managing director, terus ke bawah ada sales director, manufacturing director, personal director, finance director. Terus nanti ke bawahnya ada pekerja-pekerja masing-masing. Ya, struktur pekerja jabatan ya, ya di kantor. Nah, itu namanya spanning tree. Terus contoh ini branching ya kan, terus ke bawah terlihat bahwa ini gambar pohon di mana tidak ada cycle. Ini ingat nggak persilangan atau tos pelemparan uang logam ya? Kalau kita kan gambar angka, kalau dia kan ini head or tail ya kan? Head or tail. Jadi dilempar dua logam, lempar dua kali logam, lempar tiga uang mata uang logam. Jadi munculnya head atau angka angka gambar angka gambar gambar seperti itu. Ini game strategi, permainan game juga bentuknya tree, di mana tidak boleh ada cycle kan yang terbentuk. Grammatical trees ya sudah gambar kayak kita main map, pola apa main map ya, pemetaan pemikiran gini, ada sentence, nanti terbagi lagi apa. Sama seperti pun kalau dalam bidang optimasi kita bisa buat, eh, saya buat ke kanan aja ya, ini optimasi ya kan, ada yang linear, ada yang non linear. Linear ini prolin, ini integer linear programming, terus nanti ke bawah ke sampingnya. Terus kalau non-linear itu ada non-linear programming, ada non sorry, ada integer non-linear programming. Terus nanti ke bawahnya ada lagi, ke sampingnya ada lagi. Oke, itu contoh-contoh dari struktur pohon. Ini computer science terus stack dengan binary tree, pohon biner. Ini sorting tree, nyusun MK ya. MK dari MK dasar, MK wajib, MK pilihan. Ini di biologi, algoritma genetika, perkawinan, gen, ya, sampai sini ini tree. Oke, saya lanjut ke bab 7 menghitung pohon, counting trees. Nah, counting trees kita menghitung pohon, berapa banyak sih pohon yang bisa terbentuk. Nah, contohnya ini, kita punya N itu artinya jumlah vertex. Kalau jumlah vertexnya satu, maka unlabeled tree-nya satu. Pohon yang tidak berlabel, artinya unlabeled trees ini pohon, tapi vertexnya nggak punya nama. Kalau label trees itu pohon tapi vertexnya dikasih nama satu dua A B C gitu. Kalau vertexnya satu, unlabeled tree-nya satu, label tree-nya satu. Ini satu nih. Kalau vertexnya dua, N-nya dua, dia cuma ada satu kan pokoknya. Satu dua, ini gambar ini satu dua dengan dua satu ini dianggap sama. Oke, ini unlabeled trees. Yang bawah ini label trees. Nah, kalau unlabeled trees vertexnya satu ya cuma satu ini. Sedangkan bawahnya dikasih nomor satu. Kalau vertexnya dua, cuma gini aja. Mau horizontal, mau vertikal sama, cuma satu ini. Yang bawah ini mau dua satu atau satu dua, ya kan? Posisinya berbeda ya kan? Tapi penamanya sama dibalik kan, satu dua dengan dua satu. Jadi dia cuma punya ada satu nih. Satu, satu, satu. Kalau vertexnya tiga, tiga itu kan cuma gini lah. Nah, ini namanya unlabeled tree, cuma ada satu. Kalau labelnya dikasih nomor, ini beda-beda posisinya. Tiga, satu, dua, tiga, satu, tiga, dua. Beda kan? Tiga, satu, dua, tiga, satu, tiga, dua. Makanya dia ada tiga kemungkinan. Sama halnya nanti, kalau dia vertexnya ada empat, berarti unlabeled tree-nya ada dua.
label tree-nya ada 16. Ini udah dicoba semua. Kalau unlabelnya, vertexnya 5, unlabelnya 3 ada 125, 1296, terus sampai ke 9. Nah, ini contohnya kita coba. Gambarkan 16 pohon berlabel dengan 4 vertex. Ini 4 vertex nih. Ketika vertexnya 4, label trees-nya 16. Berarti gambar 16. Sebagai petunjuk, sudah digambarkan dua, ini dua pohon tak berlabel. Ini unlabeled tree karena apa vertexnya nggak ada nama nih. Ini unlabeled tree. Vertexnya nggak dikasih penamaan. Ada dua jenis. Nah, makanya di sini, sorry, ini ada dua nih. Ini sudah, unlabelnya dua. Sekarang kita cari label tree-nya 16. Buktiin bahwa ada 16. Nah, ini K13, ingat kan? Yang ini P4, lintasan dengan petnya 4. Dicoba gambarnya, coba K13. Banyak. Berarti kan dari gerak dari sini. Ini kasih satu, dua, nah ini satu. Kalau bentuknya saya buat sama semua, dikasih dengan penamaan yang berbeda. Ini tiga, dua, empat, satu. Ya kan beda namanya. Yang sebelah kiri ini gini kan satu yang jadi center, sebelah kanan dua yang jadi center. Next, ini tiga yang jadi center. Tiga, dua, satu, empat. Ini empat. Tidak ada empat gambarnya. Bisa lagi banyak. Nih. Oh enggak, jangan yang ini. Yang ini. Ini dua, bisa satu, dua, tiga, empat. Dua, satu, tiga, empat. Beda kan? Nomorannya. Ini pet nih. Dua, satu, empat, tiga. Ini satu, dua, tiga, empat. Tiga, dua, satu, empat. Satu, empat, tiga, dua. Terus masih ada lagi tuh. Banyak. Empat, oh, tiga. Ini juga tree ya. Jangan terlihat di sini bentuknya seperti segitiga, tapi ini enggak bentuk cycle karena vertexnya di ujung dengan ujung. Jadi ini bukan cycle, dia tetap tree. Udah 12.
Empat lagi. Jadi kamu coba versi kamu sendiri, tapi tidak boleh ada yang sama. Jadi 16 untuk Z terbalik. Sorry. Nah, jangan bilang. Oke, ini kalau mau di capture, silakan capture dulu. Karena saya mau ke screen yang lain. Baliknya kan boleh kan? Nah, gambar yang ini, yang terakhir, dua terakhir, ini kan 2134. Ini 1243, beda kan? 1243 nih, 1243. Saya tadi belum ada gambar 1243, yang ada 1234. Ini 1243, beda kan? Kalau ini 2134. Saya tadi adanya 2143, nggak ada 2134. Gambar ini, sorry, gambar ini sebenarnya boleh diganti juga gini lah, sama aja 2134. Ya, gambar yang baru saya buat 2134, ini tree-nya itu beda dengan yang ini 21, ini 2143, penomorannya beda. Sedangkan yang ini pun sebenarnya oke aja mau dibuat seperti ini, 1243. Karena yang barusan ini kan 1243, sedangkan di atas ini 1234, dia akan berbeda. Nah, itu contoh 16 label tree dengan Pak Vertex. Oke, kalau mau di screenshot silakan. Saya habis ini mau lanjut ke algoritma. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ada yang perlu saya ulang? Materinya seperti yang saya bilang kemarin untuk UTS setelah kuis sampai yang hari ini. Tapi mau nggak mau yang depan juga harus dibaca. Ada pertanyaan? Oke, boleh mau di screenshot, saya mau hapus. Iya, Bu. Paham ini ya? Next. Nah, sekarang bagaimana kita membuat konstruksi barisan prover, karena yang nemukannya prover, jadi namanya barisan prover dari pohon berlabel yang diberikan. Jadi ada langkah pertama, ya, to construct membuat barisan prover dari pohon berlabel yang diberikan. Langkah pertama, tentukan vertex dengan derajat 1 dan pilih yang mempunyai label paling kecil. Langkah kedua, lihat vertex yang adjacent. Nah, makanya saya bilang mau nggak mau harus baca lagi dari awal. Adjacent itu artinya hubungan vertex dan vertex. Ya, lihat vertex yang adjacent dengan yang kita pilih tadi dan beri label pada posisi pertama di barisan sequence. Yang ketiga, hapus vertex pada langkah 1 dan busur yang berinsiden dengannya sehingga tersisa pohon yang lebih kecil. Ulangi langkah 1 sampai langkah 3 sampai tersisa jadinya pohon. Lanjutkan sampai hanya ada 2 vertex yang tersisa. Berhenti jika barisan prover sudah terbentuk. Nah, ini dari kalimat ini kita lihat dari contoh lah lebih enak. Ini label tree. Label tree dengan 7 vertex. Semuanya udah di label nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita disuruh buat barisan prover. Oke, kita suruh buat barisan prover. Ada yang saya skip nggak? Tidak ya? Oke. Kalau vertexnya ada 7, maka barisan provernya ada 5 angka. Karena dia n-2. Jadi barisan prover ini kan ada 7 vertex, maka barisan provernya ada 5 angka. Kalau vertexnya 8, berarti barisan provernya ada 6. Gitu. Oke, next. Ya, ini gambarnya. Ini gambar soal ya. Saya kesini dulu.
Dari sini dulu deh. Dari sini. Ini yang paling yang punya derajat satu siapa yang punya derajat satu? Tiga, ya kan? Dua, empat, sama tujuh. Tiga derajatnya satu, dua derajatnya satu, empat itu satu, tujuh itu satu. Pertanyaan saya di luar ini, enam berapa derajatnya? Vertex enam berapa? Tiga, Bu. Tiga, lima, Tiga juga. satu. Dua, Bu. Oke. Jadi hanya ada empat vertex yang berderajat satu sesuai dengan algoritma tadi. Tentukan vertex dengan derajat satu dan pilih yang salah satunya yang mempunyai label paling kecil. Ada empat vertex yang berderajat satu, dua, tiga, empat, tujuh. Dari angka atau label dua, tiga, empat, tujuh paling kecil angka berapa? Dua, tiga, empat, tujuh. Dua. Dua. Karena label paling kecil itu dua, maka vertex dua kita hapus dan busur yang berinsiden dengannya kita hapus. Jadinya gambarnya tersisa seperti ini. Paham nggak? Paham? Tadi kan ada dua sini harusnya. Tadi kan gini gambarnya. Karena lebar paling kecil dua, dua kita hapus dengan busurnya. Sisanya gambar seperti ini. Paham? Jadi barisan provernya kan ada lima angka nih barisan provernya. Jadi barisan provernya itu ada lima angka. Jadi pertama gini, satu, dua, tiga, empat, lima. Karena vertexnya ada tujuh. Yang pertama tadi, nah ini dua tadi kita hapus dengan busur yang berinsiden dengannya. Dua itu adjacent dengan vertex berapa? Enam kan? Maka angka 6 digunakan untuk mengisi suku pertama dari barisan prover. Lanjut lagi, dari gambar yang tersisa ini, mana vertex yang memiliki derajat satu? 3, 4, sama 7. Dari 3, 4, 7 yang punya label paling kecil adalah siapa? Tiga. 3. Maka hapus vertex 3 dan busur yang berinsiden dengannya. 3 tadi hubungannya ke 6. Berarti isi barisan yang kedua dengan angka 6. Paham nggak? Jadilah gambarnya yang di sini. Nah, tinggal ini gambarnya. Benar kan? Tadi kan awalnya ini. Nah, 3 punya lebar paling kecil, makanya 3 kita hapus. Jadilah gambarnya seperti ini. Sehingga barisan provernya sudah terisi dua suku, 6 6. Next, lanjut lagi. Yang punya yang punya vertex dengan derajat satu, 6, 4, sama 7. Label yang paling kecil ada di 4. Hapus 4 dengan busur yang berinsiden dengannya. 4 hubungannya ke siapa? Ke 5 ya. Jadi tanda tanya yang ini tadi kan 6 6 berarti ini 5. Itu. Tersisalah gambar yang bawah, tinggal pet lurus nih. 6 5 1 7. Oke, saya ulang lagi. Jadi 4. Makanya 4 paling kecil kita hapus. Nah, jadi dia kayak ini. Barisan provernya jadi 6 6 5. Lanjut lagi. Vertex yang derajat satu tinggal 6 sama 7. 6 sama 7 label paling kecil 6. Hapus vertex 6 dengan busur yang bersesuaian dengannya. Tinggal itu. 6 adjacent dengan 5. Makanya ini nanti diisi dengan angka 5. Jadi 6, 6, 5, 5. Tinggal satu lagi yang kita cari. Sisanya tinggal ini 517. Nah, ini gambarnya 517. Jadi kayak gini kan. Nah, 6-nya saya hapus. Nah, dari 5 dengan 7 yang mempunyai derajat satu itu cuma ada di 5. Sorry. Cuma ada di 5 sama ada di 7. Yang paling kecil 5 dan 7 itu 5. Maka 5 akan dihapus. 5 adjacent dengan vertex yang namanya satu. Berarti tanda tanya selanjutnya itu diisi dengan angka satu. Jadi barisannya 6 6 5 5 1. Proses kenapa berhenti? Ketika ini kita hapus, sisa vertexnya tinggal 17. Nah, seperti ini 17. Lakukan proses itu sampai tersisa dua vertex. Jadi barisan provernya 66551. Paham nggak? Saya ulang dari sini ya. Eh,
Saya gambar ulang. Hmm. Di sini tree-nya ada 7 vertex. Berarti barisan prover yang kita bentuk ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Cari vertex yang berderajat paling derajat 1. Derajat 1 tuh ada di 2, 3, 4 dengan 7. 2, 3, 4, 7. Yang paling rendah 2. Nih, jadi saya hapus. Saya buat merah ya, hapus ya. 2 hubungannya ke 6. Lanjut, yang merah berarti hilang. Sisa verteksnya ada yang derajat 1 ada 3, 4 dengan 7. 3, 4, 7 paling kecil 3. 3 ini kita hapus. Dia ketemu dengan angka 6. Lanjut. Yang tersisa verteks derajat 1 ada di 6, 4 dengan 7. Paling kecil 4. Hapus verteks 4 dengan busurnya. 4 itu kelima. Berarti 5. Nih, 4 adjacent dengan 5. Tinggal yang ini yang birunya. Dan derajat 1 tinggal 6 sama 7. Yang paling kecil 6. Makanya 6 dihapus. 6 insiden dengan 5. Sisa yang warna biru. 5, 1, 7. Yang berderajat 1 ada vertex 5 dan vertex 7. Yang di grid paling kecil 5. 5 dihapus. 5 hubungannya dengan 1. Dah, jadi itu barisan provernya. 6, 6, 5, 5, 1. Sampai sini. Membuat barisan prover. Ada pertanyaan nggak dari pohon berlabel? Nanti habis ini kita balik. Ada barisan kita buat pohon berlabelnya. Ada pertanyaan yang ini? Oke, saya lanjut ya. Nah, kita coba lah hatiannya nih. Kita coba satu aja lah ya. Nih, ada 2. Kita coba yang A. Sekarang cobalah buat berapa barisan provernya. Kita sama-sama. Vertexnya ada berapa? 8, Bu. Jadi ada berapa suku barisan provernya? 6. 6. 4. Oke, sip. Nah, yang mana derajat satunya? Yang ujung-ujung itulah biasanya. Yang 4, 4, Bu. 6, Jadi 2. 7, 8. Oke. Seperti ini. 2. Lanjut. Apalagi kita hapus? Yang 2, Bu. Ada 2, ada 6, ada 7, ada 8. 2. Berarti ke? 1. Oke. Terus ada 6, ada 7, ada 8. 6 ya? Iya, Bu. Berarti ke 1. Terus ada 1. 1, ada 7, ada 8. 1 dong. Ke 3. 3. Terus ada 3. 3, 7, 8. 3 dia adjacent ke 5. 5. Terus 7 dan 7. 8 ke 5 ya. Udah. Itu barisan provernya. Terlihat hanya tersisa 2 vertex 5 dan 8. Ini nggak perlu diurutkan. Kalau kita kemarin barisan derajat ya kita urutkan ya kan. Dengan urutan naik ini enggak, ini inilah barisan provernya. Oke, nah yang B-nya kamu cobalah. Sekarang kita balik. Diberikan pohon berlabel, sorry, kita akan membentuk pohon berlabel dari barisan prover yang diberikan. Jadi langkahnya terbalik dengan langkah yang tadi. Jadi kita gegabar dulu nih N vertex, nanti lihat vertexnya ada berapa. Beri label dari 1 sampai N, kalau 7 sampai 7, 8 sampai 8. Dan kasih daftar bilangan bulat dari 1 sampai N tadi. Cari bilangan terkecil yang ada pada daftar, tetapi tidak ada di barisan prover. Dia ada di listnya, tapi tidak ada di barisan prover. Dan juga cari bilangan pertama di barisan itu, kemudian tambahkan busur yang menghubungkan verteksnya. Hapus bilangan pertama yang ada di langkah 2, dan bilangan kedua diperoleh dari barisan ini. Sisakan sampai daftar kita paling dikit, sisa daftar kita listnya dikit, dan siklusnya menjadi lebih dikit. Ya, ulangi langkah 2 dan 3.
Sampai kalau tadi sampai hanya ada dua vertex, kalau ini sampai hanya sisa dua term. Hanya ada dua suku dari barisan tersebut. Hubungkan vertexnya, beri label, dan stop. Itu contoh lah lebih enak. Nih kebalikannya. Ada barisan prover 66551. Jadi ini ada sukunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Artinya vertexnya tambahin 2, ada 7 vertex. Jadi kalau saran saya bikin label tree-nya dibuat dalam bentuk circle seperti ini lebih enak. Ya, terserah. Ini kan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 searah jarum jam. Kamu sukanya Bu, saya 1, 2, saya lawan arah jarum jam terserah. Tidak masalah, makanya gambar grafnya akan berbeda-beda. Oke, barisan derajatnya ada 5, barisan provernya, sorry ada 5, berarti vertexnya ada 7. Kita kasih label 1 sampai 7. Jadi kita punya namanya list, ini list daftar, daftar vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita punya sequence barisannya, tadi soalnya 6, 6, 5, 5, 1. Sampai sini dulu yang pertama, paham nggak? Nah, kita lihat langkahnya. Gambar N vertex sudah, kasih label 1 sampai N sudah, buat listnya 1 sampai N. Kalau vertexnya 7, ini listnya 1 sampai 7. Selesai. Langkah kedua, sorry. Langkah kedua, cari bilangan terkecil yang ada di list, tetapi tidak ada di prover. Tidak ada di barisan prover. Kemudian juga cari bilangan pertama dalam barisan itu. Tambahkan busur yang menghubungkan vertex pada label tersebut. Saya ke sini ya, saya balik ke sini nih. Nih, bilangan pertama yang ada pada list ini berapa? Dari list ini bilangan pertamanya berapa? 1. 1. Terus, 1 ini ada nggak di dalam barisan prover? Ada, Bu. Nggak boleh. Lanjut. Bilangan selanjutnya mana? 2 kan di list. 1 kan enggak tadi ya. Sekarang 2. 2 ini yang paling terkecil dalam list kita dalam daftar. 2 apakah ada di barisan prover? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bilangan pertama di barisan prover adalah angka 6. Ya kan? Ini 2 kan? Bilangan pertamanya 6. Berarti gambar garis 2 ke 6. Nih, gambar busur 2 ke 6. Paham enggak? Di list tadi kan adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duanya hapus. Tadi 6 tadi yang pertama kan 6, 6, 5, 5, 1. Nah, yang saya circle ini dihapus. Jadi sisanya 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di listnya nih 1, 3, 4, 5, 6, 7. Provernya 6 ini yang pertama hilang. Jadi sisanya 6, 5, 5, 1. 6, 5, 5, 1. Paham nggak? Cari lagi. Bilangan terkecil di list ini berapa? 1. Ada nggak di prover? Ada. Tidak boleh. Lanjut. Bilangan keduanya siapa? 3. 3 ada nggak di list? Tidak ada kan? Jadi 3 hubungkan dengan angka pertama di prover. 3 berarti hubungkan dengan 6. Nah, ini gambarnya 36. Lanjut dengan yang tadi. Nah, yang saya circle ini hilang angkanya. Jadi tinggal 1, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 4, 5, 6, 7. Provernya tinggal 5, 5, 1 karena angka 6 hilang. Cek lagi. Baris angka terkecil di list adalah 1. Ada di prover 1. Tidak boleh. Lanjut 4. 4 itu paling kecil di list. Di prover tidak ada angka 4. Berarti bilangan pertamanya 5 di prover. Tarik garis yang menghubungkan 4 dan 5. Ini 4 dan 5. Yang saya circle nih 4-nya hilang, 5-nya hilang. Jadi tinggal 1, 5, 6, 7. Sequence-nya tinggal 5, 1 nih. Sequence-nya 5, 1. Nah, lihat lagi balik angka terkecilnya ada angka 1. Di prover ada 1, nggak boleh. Angka terkecil selanjutnya 5. Di prover juga ada 5, tidak boleh. Angka selanjutnya 6. Di prover ada nggak 6? Nggak ada kan? 6 dengan 5. Buat edges yang menghubungkan vertex 6 dan 5. Nih, 6 dan 5. Ya, tadi kan 1, 5, 6, 7. 6-nya hilang, tinggal 1, 5, 7. Yang sequence-nya 5, 1. 5-nya hilang, tinggal 1. Oke, lihat ini di list. Satunya ada di list, satunya ada di sequence, tak boleh. 5 ada di list,
Nah, tidak ada di sequence. Berarti 5 dihilangkan, hubungkan dengan satu. Buat vertex yang menghubungkan 5 dan satu. Oke, 5 dan satu. Habis kan sequence-nya? Tadi kan tinggal satu nih, dihapus. Sampai sequence-nya habis, sisalah dua suku ini, satu dan tujuh. Satu dan tujuh, tarik garis nih, hubungin satu dan tujuh. Selesai, inilah pohon berlabel kita yang kita bentuk dari barisan prover. Gambar ini sama dengan gambar ini. Satu ada hubungan dengan tujuh nih, satu dengan tujuh. Kalau mau dirapiin ya. Dua dihubungkan dengan enam, ini dua dengan enam. Tiga dengan enam, ini tiga dengan enam. Apalagi lima dengan enam, ini ada enam lima. Empat dengan lima, ini ada empat dan lima. Ini satu dan lima, satu dan lima. Sampai sini boleh, mau dirapikan boleh. Paham dak? Ibu ulang ya. Nah, dari gambar ini ya. Gambar ini ya. Jadi barisan provernya 66551 kita kasih list 1 sampai 7, ya kan? Angka terkecil 1. Di prover ada 1 tidak boleh. Lanjut 2. Langkah pertamanya 6. Terus 2 dengan 6 saya lenyapkan. Nah, udah. 3. 1 di list ada di sini juga nggak boleh. 3 nih. 3 dengan 6. Lanjut. 4. 4 dengan 5. Oke, satu di sini, ini ada satu nggak boleh. 5, sini ada 5 nggak boleh. 6 sekarang. 6 dengan 5. Terus angka apa lagi? Satu di list, ada satu di prover. Nggak boleh. 5 nih, 5 di list, tapi nggak ada 5 di prover. Berarti 5 hapus, hubungkan dengan satu. Proof, list provernya sudah habis, dicoret semua. List kita tinggal satu dan 7. Tarik garis satu dan 7. Selesai. Paham nggak yang ini? Nah, kita contoh lah satu nih. Ini barisan provernya ada berapa sukunya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi ada berapa vertexnya? 8, Delapan. Bu. Nah, buatlah 8. Udah rapi ya. Oke lah. Ya, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Kasih list nih, buat listnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini list. Ini provernya. Provernya itu soalnya satu satu tiga lima lima. Oke, sekarang kita tinggal gambar. Di list paling kecil angkanya satu, di prover ada satu nggak boleh. Di list ada dua, di prover ada dua. Di list ada tiga, di prover ada tiga. Di list ada empat, prover nggak ada empat kan? Makanya empatnya saya hapus, hubungkan dengan dua. Begini ya. Terus lanjut lagi. Di list ada angka satu, prover ada satu, tidak boleh. Di list angka dua, nah prover nggak ada angka dua. Makanya dua ini boleh dihapus, hubungkan dengan angka satu. Nah, satu di list, satu di prover, tidak boleh. Tiga list, tiga prover, tidak boleh. Lima list, lima prover, tidak boleh. Ini enam list, hubungkan dengan angka satu. Satu di list, tidak ada di prover ya. Oke, satu hubungkan dengan tiga. Satunya hapus, hubungkan dengan tiga. Nah, lanjut. Tiga di list, tiga nggak ada di prover. Tiganya dihapus. Tiga berarti ketemu dengan lima. Lanjut, lima di list, lima di prover, nggak boleh. Tujuh list, nah provernya nggak ada. Tujuhnya hapus, hubungkan dengan lima. Sisa vertexnya yang di prover habis, yang di list ada lima dan delapan. Tarik garis lima dan delapan. Dah, itulah barisan
atau apa pohon berlabelnya. Mau dirapiin boleh bentuknya seperti tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, satu lagi lah, biar ingat. Nah, ini 5. Berarti vertexnya ada 7. 7. Kurang kurang. Ulang. Nah, ini 7. Buat list. 7. Oke, ini list. Ini prover. 1, 1, 4, 4, 4. Di list ada 1, di prover ada 1. Tidak boleh. Nih, di list ada 2, di prover tidak ada. Berarti 2 hubungkan dengan 1. 1 list, 1 prover tidak boleh. Nah, ini 3 list. Hubungkan dengan 1. 1 di list, di prover nggak ada. Satunya dihapus, hubungkan dengan 4. 4 di list, 4 di prover nggak boleh. 5 di list, oke, hubungkan dengan 4. 4 list, 4 prover nggak boleh. 6 list nih, 6 list hubungkan dengan 4 prover. 6 dengan 4 ya. Nah, gitu. Sisa vertexnya 4 dengan 7, tarik garis 4 dan 7. Nah, itu ya. Itulah pohon berlabelnya. Tahu kalau mau dirapiin, gimana caranya? 2, 1, 3, 4, 7, sama nggak? Gambar yang ini harusnya sama dengan yang saya. Sama nggak? Ya, itu ya. Kalau mau dirapikan, 2 circle yang saya buatnya sama. Terserah lah mau dibuat gimana. Oke, mau di capture nggak? Tinggal dikit materi saya. Nih, jadi dari label tree bisa dibentuk prover, sequence, barisan prover bisa dibentuk label tree. Kalau ada korespondensi satu, kita bisa buktikan namanya teorema Kelly. Teorema Kelly mengatakan bahwa jumlah pohon berlabel dengan n vertex adalah n pangkat n min 2. Jadi kalau dia 2 vertex, jumlah pohon berlabelnya, jumlah pohon berlabel n pangkat n min 2, 2 pangkat 2 kurang 2. Berarti 2 pangkat 0, 1. Kalau 3 vertex, berarti 3 pangkat 3 kurang 2. Ada 3. Oke, ini binary tree. Binary tree itu cuma 2 kemungkinan, ya atau tidak, kiri atau kanan, 0 atau 1, optimal atau tidak optimal. Jadi binary tree itu rooted tree, pohon berakar. Ya kan? Dengan jumlah busurnya menurun pada setiap vertex. Paling banyak 2. Dan yang membedakannya tadi kiri kanan. Nah ini. Ini N-nya 1, nih turun dia. Hitam putih, turun lagi. Paling banyak cuma boleh nyabangnya 2. Itu binary tree. Nih, ke bawah. Biner. Putih itu ya, hitam itu tidak. Misalnya, putih itu optimal, hitamnya tidak optimal. Ini chemical tree, biasa ya. Pohon kan, rantai karbonnya pohon, karena tidak ada cycle di dalamnya. Nih, semuanya pohon. Nanti C-nya bisa diganti kayak gini kan. Sama kan? Jadi C-nya yang putih nih. Yang black-nya, lingkaran hitamnya, itu berarti H.
Nah, lingkaran yang hitam itu H berarti ya, hidrogen, C-nya berarti karbon. Oke, ini habis materi saya. Ada pertanyaan nggak? Bahannya sampai sini. Nanti dengan Bu Fitri, beliau lanjut ke 8.